Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa minal ma'i bataron faja'alahu nasaban wa sallatu ala khalqi sahwatan jabra wa sababat li umuri khairin wa syarrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah malam ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu yang pertama adalah salat maghrib dengan berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Besar harapan kita, mudah-mudahan apa yang telah dan yang akan kita laksanakan nanti dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, kita masih melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita pada minggu yang lalu, yang berkaitan dengan semakin jauhnya perjalanan berarti semakin cepat nyampenya. Itu ya, jadi kalau yang lama jalannya udah deket nyampe gitu. Ini yang harus kita ingat, yaitu bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju atau kembali kepada Allah. Tentu bagi orang yang sehat akan berpikir apa yang harus dia siapkan. Tentu adalah bekalnya. Nah, di sini ada satu penjelasan dari Syakik bin Ibrahim. Dia mengatakan wafaqonin nas bi arba'ati asya kaulan wa khalifuni biha. Jadi kata Syakik bin Ibrahim, ada orang sepakat dengan aku 4 hal tapi dalam ucapan. Kalau dalam perbuatan justru bertentangan. Apa 4 hal yang sepakat dalam ucapan? Kata Ibrahim bin Adha, kata Syakik bin Ibrahim, yang pertama adalah qalu inna ubaidillah wa ya'maluna amal al-akhrar. Semua orang kalau ngomong kita ini kan hamba Allah. Jadi dari ujung sana itu semuanya ngakunya hamba Allah. Tapi sikap perbuatannya tidak mencerminkan kalau dia adalah hamba Allah. Kita kalau sebagai seorang pelayan tentu saja harus melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang pelayan. Jangan bergaya majikan. Ini kadang-kadang seorang pelayan bersikap seperti majikan. Kayaknya majikan langsung pecat ya kan. Ya misalnya bapak punya karyawan tapi gayanya kayak majikan gitu. Kira-kira mau diterusin apa dicepetin aja? Nih kayaknya kalau Allah seperti kita udah banyak selesai nih orang ya kan.
Berarti seorang hamba harus tunduk dan patuh kepada Allah, harus taat, harus mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ternyata ngomongnya hamba Allah, tapi zuhur lewat, asar lewat, nggak mencerminkan kalau dia sebagai hamba Allah. Itu kata Syakik bin Ibrahim. Kemudian yang kedua, kata Syakik bin Ibrahim, qalu innallaha kafilun li arzakina wa la tatma'inu qulubahum illa ma'a syai'in minad dunya. Kalau ngomongnya sih benar bahwa Allah menjamin rezeki buat kita. Tapi dia nggak pernah tenang kalau nggak punya tabungan. Ya, ngomongnya sih Allah menjamin rezeki buat kita, tapi dia nggak pernah merasa tenang kalau nggak ada tabungannya. Dia ngomong begitu karena duitnya banyak, ya kan? Kalau pas nggak ada duitnya bingung dia gitu. Padahal kalau memangnya Allah menjamin, berarti kan nggak mungkin dibiarkan, pasti ada. Pasti dia akan tenang manakala ada dan tidak dia percaya kepada Allah. Karena pada saat kita datang ke bumi ini pun nggak ada yang bawa apa-apa. Apa ada di antara kita yang datang langsung udah bawa segalanya? Nah, di situ harus kita sadari bahwa memang Allah yang memberikan rezekinya buat kita. Kalaupun kita berikhtiar bekerja itu hanya usaha saja. Semua yang menentukan adalah Allah. Tapi orang ini dia merasa tenang kalau ada tabungannya gitu. Ngakunya sih Allah menjamin rezeki, baru tenang kalau ada duitnya. Kalau nggak ada, waduh luar biasa bingungnya begitu. Kemudian yang ketiga, qalu innal akhirata khairun minad dunya wa hum yasma'unal mala lidunya. Dia mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tapi kerjaan dia hanya mengumpulkan harta untuk dunia. Nah, besok kita dicoba nih. Bentar lagi kan Idul Adha, ya kan? Berarti kalau orang Idul Adha kenal dengan yang namanya Nabi Ibrahim. Berarti pada satu posisi kita sebagai Ibrahim. Lalu pertanyaannya, siapa Ismail kita? Iya kan Pak? Ya kalau Nabi Ibrahim kan dulu menyembelih Ismail, ya kan? Nah pertanyaan kita di tanggal nanti itu, siapa Ismail kita? Kira-kira ini kan bisa kedudukan kalau orang yang punya kedudukan. Kalau punya jabatan ya jabatannya itu. Mau nggak dia mengorbankan? Tapi bagi orang yang mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia, yakinlah dia akan siapkan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dunia hanya jembatan saja. Karena tujuan hakikatnya adalah akhirat itu. Pasti dia akan siapkan bekalnya. Makanya dalam Idul Kurban ini jangan terlalu banyak jadi calo, Pak. Lebih baik jadi penumpang saja. Kalau calo kan cuma ngomong doang tuh. Dari Merdeka parung-parung. Dia naik ke parung apa enggak? Enggak, dia cuma nyuruh orang aja parung gitu. Iya kan? Artinya kalau kita mampu, nah itu. Sok atuh gitu. Kenapa? Bagaimana kalau perintah Allah itu disamakan perintah Nabi Ibrahim, disamakan perintahnya kepada kita gitu. Rasa-rasanya kan gak kuat. Iya kan? Kalau Nabi Ibrahim suruh menyembelih Ismail. Kalau kita Ismailnya apa gitu? Ada yang sapi 7 orang, ya kan? Satu, ya kan? Ada yang kambing. Nah itu ditanyakan nanti itu. Kalau orang yang mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia, insya Allah apapun dia lakukan. Karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi bekal. Nah itu. Kalau ditanya pahala, jangan nanya pahala korban lah. Karena kata Nabi likuli sa'rotun itu, setiap satu bulu itu satu kebaikan. Saking banyaknya Pak. Jadi kalau Bapak pengen hitung, beli aja kambing, hitung berapa jumlah bulunya. Liar gak? Artinya betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pada situ ada tantangan di dalam diri kita. Mana yang kamu cintai, duitmu apa Tuhanmu? Kira-kira jawabannya pada saat itu apa? Ini Idul Kurban ini pertanyaannya, mana yang kamu cintai, duitmu apa Tuhanmu? Nabi Ibrahim juga ditanya, mana yang kamu cintai, anakmu atau Tuhanmu? Dia jawab Tuhannya. Maka ketika disuruh sini menyembelih. Nah, pertanyaannya kepada kita, mana yang kamu cintai, Tuhanmu apa duitmu? Milihnya duit, nggak jadi kan? Kalau Tuhan, insya Allah nah begitu. Tapi yakin kalau di sini Tuhan, Allah lebih dicintai.
Kemudian yang keempat, qalu la budda lana minal maut wa ya'maluna a'mala qaumin la yamut. Ngakunya sih katanya apa? Kita ini kan akan mati. Semuanya dia bilang begitu kata Ibrahim dalam omongan. Tapi prakteknya amalan yang mencerminkan seperti orang yang gak mati. Iya kan? Makanya kalau ada orang yang kita takziah nih, sebenarnya kan hari itu tidak secara langsung kita katakan, ya kamu hari ini, sekarang giliran kamu, kira-kira besok giliran siapa? Kan harusnya begitu kan? Itu kan takziah, kita lihat orang yang meninggal, kan kita katakan sama dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ini adalah giliranmu. Besok tinggal nengok kiri kanan kita, betul ya Pak? Kan kita perginya bertiga ya kan? Duduk bertiga. Sekarang giliranmu. Maka besok giliran siapa? Nengok sebelah, nengok ke sebelah. Yang sebelah juga nengok ke kita kan? Ya kan? Kenapa? Karena orang hidup pasti itu. Kata Ibrahim, semua ngomong kita akan mati, tapi kelakuannya amal tidak mencerminkan kalau dia orangnya akan mati. Nah itu lupa berarti itu. Tapi insya Allah kalau kita tahu ingat ya Pak. Kemudian dari Abu Zar ini sahabat dari kulit putih ini. Pertamanya Abu Zar tuh pernah berbeda pendapat dengan yang namanya Bilal. Kalau Bilal ini kan sahabat dari kulit hitam. Ini nasihat buat kita nih. Pernah Abu Zar bilang kepada Bilal itu, hei anak perempuan hitam. Apa kata Rasulullah? Terlalu kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas orang kulit hitam. Ditekuk bahunya oleh Rasulullah. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia menjatuhkan dirinya, dia ratakan dirinya dengan tanah, lalu dia minta Bilal untuk menginjak kepalanya sebagai tebusan atas kesombongannya. Dan setelah itu dia bergaul pun sama orang yang biasanya dijauhi. Dia menjadi orang yang sangat tawadu. Nah kata Abu Zar di sini, salasun a'jabatni hatta adhakatni wa salasun ahdarni hatta abkatni. Ada 3 hal yang menggelikan sampai aku tertawa, dan ada 3 hal katanya apa? Yang menjadikan sehingga aku menangis. Apa 3 hal yang membuat dia tertawa? Kata dia begini, kata Abu Zar Al-Ghifari ini, 3 hal yang membuat aku tertawa adalah mu'malud dunya wal mautu yatlubuhu. Apa? Terlalu berhayal tentang urusan dunia. Jadi dia pokoknya hari-harinya hanya dunia, padahal mati sedang mencarinya. Jadi kalau kita bangun melek berpikir tentang dunia lagi sampai tidur, kita lupa kita tuh lagi dicariin, Pak. Apa? Kematian. Kalau udah ketemu kira-kira bagaimana? Itu kata Abu Zar, aneh itu orang katanya. Kenapa? Berhayal saja tentang dunia, begitu. Dia lupa kalau kematian itu sedang mencarinya. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ghabilun walaysa bimaghfulin anhu. Yang kedua yang aneh katanya apa? Apa? Dia lupa sama mati, padahal mati tidak melupakan dirinya. Dia nggak pernah ingat tentang itu, padahal kematian itu nggak pernah melupakan kita. Kalaupun kita misalnya nggak pernah ingat itu, ingat kata Abu Zar, emangnya kematian melupakan kamu apa? Enggak gitu. Kalaupun nggak disebut-sebut, tetap aja jatahnya nggak akan lewat gitu kan. Nah itu orang aneh kata Abu Zar itu. Ya. Kemudian yang ketiganya kata Abu Zar, yang membuat aku tertawa adalah wasalis dohikun min ufihi la yadri Allahu alaihi radin amla. Orang dia tertawa terbahak-bahak, dia tahu Allah ridho apa enggak. Jadi jangan lupa itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Ar-radin, Allah apakah ridho atau tidak itu. Nah ini yang kata Abu Zar itu dia lupa itu. Kita harus berpikir nih ketika kita melakukannya Allah ridho apa enggak? Karena hidup ini yang kita cari adalah keridhaan Allah. Itu. Nah ini yang harus selalu diingat.
Nah, 3 hal yang membuat aku sedih katanya, membuat aku menangis, kata Abu Dzar itu. Pertama adalah berpisahnya dengan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini yang selalu membuat aku menangis, kata Abu Dzar itu. Yang kedua yaitu haulu madla, yakni nuzulul maut, datangnya kematian. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang ketiganya al-wuquf baina yadillah la adri ila aina ya'muruni rabbi ilal jannah am ilan nar. Nanti kita datang kepada Allah, kita berdiri di hadapan Allah. Siapa di antara kita yang tahu Allah menyuruh kita kemana? Karena ada 2 tempat. Udah pada tahu nanti disuruh kemana? Itu Abu Dzar sampai hari terus dia bersedih. Kenapa? Karena dia tidak tahu, katanya la adri ila aina ya'muruni rabbi. Kemana Tuhanku menyuruh aku? Hal ilal jannah am ilan nar. Kali di sini mau ada yang tahu gitu, ntar disuruh Allah langsung surga itu. Ya kan, ada yang tahu tuh. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai salah jalan. Kecuali udah ada yang tahu. Kalau udah yang tahu enak tuh. Kenapa Pak nggak ke masjid? Udah tahu nanti disuruh ke surga. Nah itu aman loh. Lo nggak ada yang tahu. Abu Dzar aja sahabat yang luar biasa itu sampai seperti itu. Karena dia pasti datang menghadap Allah itu. Kenapa? Karena kita datang dari Allah pasti kembali kepada Allah. Nah pada saat itu kita tidak tahu. Kata Abu Dzar apa? Aina ya'muruni rabbi a ilal jannah am ilan nar. Itu yang aku nggak tahu katanya. Nah, ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamul hayawanat awil bahaim ma ta'lamuna minal maut ma akaltum lahman samiyyan abada." Seandainya sapi-sapi besok yang mau dikorbankan itu tahu tentang kematian, apa yang terjadi kata Rasulullah? Kamu nggak akan menemukan daging sapi-sapi yang gemuk-gemuk itu. Kurus semuanya. Untung dia nggak paham. Ya kan Pak? Coba kalau sapi ngerti juga kayak kita, pas giliran tanggal apa dia nggak keringetan ini. Udah dibawa takut ya, nggak ada yang gemuk-gemuk kata Rasulullah. Kamu nggak akan ada makan daging sapi itu. Nggak dikasih tahu tuh. Artinya apa? Itu bisa mengerikan. Warwian Rasulullah SAW dan seterusnya juga dari penerangan dari Al-Hamid Al-Lafab An-Nuqala, man aktsaru min dzikri al-mauti akrama bisalasati asya. Barang siapa banyak mengingat tentang kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Jadi kalau kita sering ingat yang namanya kematian itu, Allah muliakan kita 3 hal. Pertama apa? Kemuliaan yang diberikan ta'zilu taubah. Selalu bersegera tentang bertaubat itu. Jadi kalau selalu ingat tuh mudah keluar dari mulutnya astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi kalau nggak ingat-ingat terus aja itu walaupun udah banyak itu. Itu dimuliakan akan mudah itu. Kayak di kita kan sedikit langsung istighfar ya kan. Nah itu udah kehormatan itu. Nah kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu dia selalu tenang dalam urusan dunia. Jadi selalu tenang dalam urusan dunia itu. Pokoknya dia yakin banget lah apa yang ada pada dirinya udah itu yang terbaik saja menurut Allah. Jadi selalu puas. Makanya Imam Syafi'i selalu bilang itu. Idza ma kunta qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Jadi kalau kamu puas dengan apa yang diberikan Allah itu, yang ada pada dirimu itu, kamu sama dengan pemilik dunia itu. Tapi kalau kepuasan itu hilang, rasa qanaah itu nggak ada di hati, miskin terus, ya udah hari-harinya dari mulai melek mata sampai merem cuman andai itu. Andai nggak boleh ngelihat orang lewat depan itu, bahwa ini andai itu, pokoknya begitulah. Nah, itu akan menderita. Nah kemudian yang ketiganya yaitu apa? An-nasatu fil ibadah. Dia akan selalu semangat dalam beribadah. Ya ini luar biasa tuh kalau Ramadan ya, luar biasa semangatnya. Tapi pas Ramadan selesai lupa. Nah ini kalau ingat dengan kematian begitu, dia dimuliakan apa? Selalu semangat untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang lupa, yang akan terjadi adalah Allah katanya ini, wa man nasiyal mauta uqib bi salasati asya. Jadi kalau dia nggak pernah mengingat itu, maka dia melupakan kematian itu, Allah akan hukum dia dengan 3.
Apa yang tiga ini? Yang pertama taswibut taubah. Bahasa dia itu nggak jauh dari kalimat ntar, besok, dan nanti. Kapan mau ini? Ntar deh, kapan deh, besok deh, itu aja. Tarsok gitu. Tahu-tahu habis jatah hidup tuh. Jadi nunda. Kita jangan nunda. Kalau kita punya salah, cepat langsung mohon ampunan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa akhir hidup kita itu. Kecuali udah dikasih tahu minggu depan jam sekian, gini berarti masih seminggu lagi gitu. Kan tidak tahu. Nah ini taswibu taubah. Dia akan selalu mengulur tentang taubat itu. Yang kedua itu katanya apa? Nah ini repot nih katanya orang ini nih. Tidak pernah puas dengan apa yang diberikan Allah. Jadi nggak ada rasa puas dalam dirinya itu. Akhirnya kurang. Kalau udah seperti itu ya sudah. Akan tersisa dengan dirinya sendiri. Nah yang ketiganya itu atakasul fil ibadah. Malas dalam beribadah. Ya. Jadi masih ada waktu lah begitu terus. Memang setan sekarang profesional ya kan. Kalau dulu setan terus terang ngomong itu, jangan sholat tuh. Coba di baru lu ngomong begitu, kalau nggak ditolak sama bapak-bapak ya kan. Ini kalau ada bisikan Mbak, misalnya setan, jangan sholat. Bapak langsung bilang, setan nih. Coba kalau setannya bilang, ntar aja Pak, oke, iya kan? Iya kalau bisikinnya ntar, jawabnya Pak, oke itu. Iya kayaknya setuju, setannya profesional itu kan. How do to the point, di baru lu nggak sanggup setan ngomong begitu ya kan. Kenapa? Karena langsung bilang, setan ini mah gitu. Pas bisikannya ke telinga, ntar aja zuhur kan panjang waktunya. Oke dah. Bisa begitu. Setannya luar biasa. Jadi beda dengan setan dulu sekarang ya Pak. Kemudian wadukiro anak Isa alaihissalam. Nah ingat nih tentang kematian. Kana yuhi al-mauta biiznillah. Baqala lahu ba'dal kufrah innaka qad ahyaita man kana hadithul mauti wa la'allahu lam yakun maitan. Begini kata orang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu kan dalam Quran dia diberi kelebihan oleh Allah, mukjizat bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Jadi kalimatnya itu biiznillah, dengan izin Allah. Nah, lalu ada seorang faqala lahu ba'dul kufrah. Jadi sebagian orang kafir mengatakan kepada Nabi Isa, artinya apa? Innaka qad ahyaita man kana hadithul maut itu. Kamu bisa menghidupkan juga kan baru orang yang matinya baru. Makanya kalau di rumah sakit kan nunggu 2 jam ya Pak. Kalau udah pas gini biar memastikan gitu. Ini kata orang kafir begitu bilang, kamu baru bisa menghidupkan juga karena orang matinya baru katanya. Coba hidupkan orang yang udah matinya lama. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi Isa, ini dijawab oleh Nabi Isa ini. Faqala lahum ikhtaru man siktum. Kalau gitu silahkan kamu pilih siapa yang kamu mau itu. Akhirnya dibawalah ke satu tempat pemakaman. Faqalu ukhiyalana Sam bin Nuh. Faja'a ila qabrihi wa shalla raka'ataini wa da'a Allah taala fa ahyallahu Sam bin Nuh. Maka dibawalah dia ke makam Sam bin Nuh, yaitu Sam putranya Nabi Nuh yang matinya udah lama. Nah setelah sampai di situ, di kuburan itu, lalu Nabi Isa memohon kepada Allah, berdoa, dia sholat 2 rakaat dan dia berdoa kepada Allah dan Allah hidupkan Sam bin Nuh itu. Bangunlah. Nah di tengah-tengah berdoanya itu, lalu orang-orang bertanya, ketika dihidupkan ini, yang tadinya rambutnya biasa tapi udah pada putih semuanya. Lalu ditanya, mahada, kok kenapa bisa begini? Pada putih. Dia jawab, saya mendengar panggilan. Sami'tun nida'a wa danantu annal qiyamata qad qamat fashabba sya'ri ra'si walihiyati. Saya mendengar panggilan itu, saya kira kiamat ini sudah terjadi. Karena itulah rambut saya memutih dan juga janggut saya memutih ini. Nah terus ditanyakan berikutnya itu, mundu kam antamin? Qala mundu arba'ati ala bisanatan.
Sejak kapan kamu meninggal? Saya meninggal sejak 4000 tahun yang lalu. Wa ma dahabat anni sakaratul maut. Dan sakitnya sakaratul maut itu belum hilang sampai sekarang. Bapak bayangin, itu mati yang udah lama, pada saat sakaratul maut rasa sakitnya belum hilang-hilang. Makanya ruh keluar itu sakit. Makanya kenapa Nabi ngajarin kita berdoa, ya Allah mudahkanlah kita itu. Kan dulunya kan Allahumma hawin ala Muhammad. Terus sekarang jadi Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu sakitnya luar biasa. Ya kata dia begitu. Sudah mati 4000 tahun, rasa sakit nggak pernah hilang. Kemudian wa yuqalu man min mu'minin yamutu illa wa qad uridat alail hayat war ruju ila dunya. Tidaklah setiap orang mukmin katanya apa? Ini kita yang meninggal ini kecuali akan diperlihatkan kehidupan itu dan ar-ruju ila dunya, ditawari kembali kepada dunia. Apa pada mau? Enggak ada yang mau. Itu orang yang meninggal itu diperlihatkan dulu tuh. Terus ditawari, mau balik lagi enggak ke Pandan? Ada nolak. Payakrahu katanya apa? Payakrahu lamma laqiya min sidatil mauti. Kenapa? Dia menolak karena dia nggak mau ketemu yang namanya apa itu tadi? Sakaratil maut itu. Rasa sakit yang luar biasa itu. Kecuali yang mau katanya apa? Illa syuhada. Kecuali orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia nggak merasa sakitnya mati itu. Oh. Jadi kalau orang mati syahid itu mau tuh. Tapi yang biasa nggak mau tuh. Nggak mau ketemu itu. Kenapa? Karena pada saat itu Allah perlihatkan sesuatu yang sangat hebat, yang sulit untuk diceritakan. Jadi kalau bahasa Quran itu, kalau ruh kita sudah sampai sini itu, Allah buka mata kita, Allah perlihatkan kepada kita sesuatu yang belum pernah kita lihat. Dan itu nggak bisa diceritakan. Makanya orang menghadapi saat itu dipanggilin bagaimana udah susah nengok. Orang sedang sakaratul maut coba dipanggilin, anak bungsu manggil begini, yang tua manggil, apa dia nengok? Nggak juga. Suatu yang sangat dahsyat. Kenapa Allah buka yang sementara mata ini tertutup sekarang ini? Pada saat itu dibuka, gitoknya tutupnya dibuka, maka dia melihat. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Itu dalam surat Al-Waqiah tuh. Kalau kita sampai tenggorokan turu itu, maka pada saat itu kamu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Mana bagiannya itu? Kalau dia mati dalam keadaan beriman, surga dia akan pingin cepat buru-buru. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir itu, neraka yang diperlihatkan oleh Allah, teriak bagaimanapun nggak bisa kan? Nah itu luar biasa. Dia yang harus kita ingat tuh. Ila suhada, kecuali orang-orang yang mati syahid, fa innahum lam yajidu siddatan. Dia nggak merasakan rasa sakitnya itu. Bataya manuna rujuk, dan dia beringin bercita-cita ingin kembali lagi. Likai yuqatalu, dan supaya ingin bisa berperang lagi dan terbunuh lagi dalam peperangan itu. Itu yang dia mau tuh. Wariwa ini Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala anau qila lahu law jalasta hatta tasma' minka syai'an faqala inni masbul bi arba'ati asya. Jadi Ibrahim bin Adham itu didatangi oleh para sahabat, para teman-temannya itu, dia diminta untuk memberikan pengajian lah kalau bahasa sekarang itu. Kata Ibrahim, nggak bisa, saya lagi sibuk mikirin 4 hal. Nggak mau datang dia, ntar kalau udah selesai, Pak ini parta kalau sudah beres, nanti saya datang, kata Ibrahim. Lalu mereka tanya, 4 hal yang kamu pikirkan tuh apa? Ya tuh. Ini kita mah jarang mikirin ini ya. Ada perjanjian kan kita dengan Allah. Bagaimana ketika dalam kandungan ada perjanjian. Ya kan? Nah ini. Dia tanya itu. Wa mahiyya. 4 hal itu apa? Qala awaluha ini tafakartu yaumal misak ina akhadal misak min bani Adam. Qala Allahu ta'ala. Nah ini ketika yang disebut di sini yang pertama adalah hari di mana Allah mengambil perjanjian. Karena ketika itu Allah sudah membuat perjanjian kepada manusia. Ya nih. Lalu apa? Ada sebagian katanya haula fil jannah
wa ba'duhum finnar. Kata Ibrahim, di mana Allah membuat satu perjanjian dengan manusia, pada satu ada kelompok di surga, ada kelompok di neraka. Fa inilah adri, katanya, saya tidak tahu ila ayi firqatin, saya itu masuk kelompok yang mana. Jadi kan ada orang yang ke surga, ada orang yang ke neraka. Kata Ibrahim, nih saya nggak tahu, saya kelompok yang kemana. Kan belum ada yang tahu sampai sekarang. Ya, tapi banyak yang pede, ya kan? Iya, banyak yang pede. Ya, kita ke surga lah. Salat nggak? Enggak sih. Itu udah pede banget tuh. Ya, kita sholat, ya kita masih mohon terus kepada Allah tuh. Ya kan? Nah, saya mikirin itu tuh. Di mana Allah mengambil perjanjian, Allah membuat perjanjian kepada manusia, di mana Allah menetapkan dalam perjanjian itu ba'duhum ilal jannah wa ba'duhum ilan nar. Sebagian manusia, sebagian mereka ke neraka, sebagian mereka ke surga. Apa inilah adri? Saya tidak tahu. Saya masuk sebagian yang kemana nih, kata Ibrahim itu. Sampai dia renungkan. Kalau sebagian udah dikasih tahu, kamu mah ahli surga, udah enak tuh. Karena nggak tahu itu tuh. Itu nggak habis-habis dia pikirin terus tuh. Kemudian yang kedua kata Ibrahim itu, saya berpikir, katanya, tentang di mana pada saat kita berada dalam perut ibu kita. Kan itu kalau Bapak baca surat Ar-Ra'd itu ada kan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ruh kita menjawab qalu bala syahidna. Itu satu pernyataan kita. Nah, ini aku berpikir pada saat di dalam kandungan. Fa aina Allah, di mana Allah menentukan nasib makhluknya. Wa nafaha ruhau, lalu Allah tiupkan ruh itu kepada kita. Ini masih berarti masih bayi itu kan. Nah, ditiupkan. Nah, ketika selesai ditaulkan itu, pasa'ala malakul maut. Pasa'ala malaku. Lalu malaikat yang diberi tugas itu bertanya kepada Allah, nih sobi ini, bayi ini nanti asakiyun am sa'idun. Ini calon orang celaka apa orang yang bahagia? Itu Ibrahim dan tuh mikirin. Karena setelah peniupan ruh, malaikat bertanya, kata malaikat, asobi ini nanti sobi ini, anak ini itu asakiyun am sa'idun. Kira-kira dia termasuk orang yang celaka apa orang yang bahagia, orang yang selamat? Apa kata Ibrahim? La adri ma kharaja min jawabi. Saya nggak tahu apa keluar jawabannya. Kalau ngedenger sih waktu itu enak, ya kan Pak? Ini kita di sini terus denger, nih bayi yang besok keluar nih, orang selamat apa orang selamat? Kalau ngedenger enak loh. Kata Ibrahim apa? Saya nggak dengar apa yang keluar jawabannya itu. Kan dulu pada denger nggak Pak? Nah, ada dalam kandungannya Pak. Ada perjanjian tuh, ya kan? Nah, ini yang harus kita ingat itu. Tapi istimewanya apa? Ketika kita menjawab qalu bala syahidna itu, maka brojol aja ke bumi. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu luar biasa. Itu diawali dari perjanjian. Itu. Semua bayi itu dalam keadaan suci, mau anak siapa saja itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kata ketiganya adalah hina yanzilu malakul mauti fa idza arada ayaqbidur ruhi, yaitu ketika malaikat mau turun dan hendak mencabut ruhku, fayaqulu ya rabbi, maka malaikat pun akan bertanya. Jadi ketika dia datang kepada seorang yang mau dicabut, lalu malaikat tanya, ma'al muslimin amma al kafirin, ini termasuk golongan orang muslim apa termasuk golongan orang kafir? Lalu kata Ibrahim, pala adri kaifa yahruju jawab. Lalu saya juga nggak tahu apa yang keluar jawabannya. Jadi ketika misalnya kita mau dicabut ruh, malaikat nanya sama Allah nih, ini termasuk golongan orang muslim apa orang kafir? Nggak dengar jawabannya kan? Nah, itu yang membuat dia nggak habis-habis mikirin itu. Ya. Nah, kemudian yang keempatnya, tafakartu biqaulillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat ini Bapak hafal.
Dia baca surat Yasin itu tuh, kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Dia pikirin terus itu. Kenapa? Karena ini ada satu ketetapan dari Allah apa? Kalimat suruh berpisah. Siapa yang disuruh berpisah di sini adalah al-mujrimun, para penjahat, para pendosa. Kata Allah sekarang berpisahlah. Begitu kan? Nah, apa kata Ibrahim? Fala adri min ayil fariqaini akun. Saya ini tidak tahu. Saya kira-kira jadi kelompok yang mana? Apakah yang salamun qaulam mir rabbir rahim atau wamtazu yauma ayyuhal? Udah tahu belum Bapak kira-kira? Tuh kalau yang salamun itu kan disambut bener. Pas yang kelompok kedua pisah. Itu makanya nanti surat Kahfi ada tuh. Paman kana yarju liqa ar-rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dengan catatan apa? Harus beramal soleh. Nah, dalam melakukan amalan jangan mensekutukan Allah. Ya, kalau kita mau ibadah ikhlas saja, nggak usah ada macam-macam. Di kita kan suka ada ya, dulu pernah ada nih, dulu banget lah, bukan sekarang. Ada orang mau berhaji bilangnya begini, habis aku nggak enakan besan-besanku udah pada haji, maka aku haji. Kesian kan dia. Nah kalau dia begini, itu nanti bacaannya itu ada kol-kolah, ada nggak kol-kolah. Kan ada kalimat mabrur, mabrur bahasa Indonesianya. Kalau kol-kolah kan mabrur, ya kan Pak? Kalau kol-kolahnya dibuang apa? Mabur. Nah ya kan, mabrur tuh kol-kolah tuh. Kalau nggak kol-kolah, mabur. Nah baik tuh. Makanya apa? Harus satu saja niatnya itu. Makanya kalimat itu kan walillahi ala nasi hijul baiti manistato'a ilai sabila wa atimul hajja wal umrota lillah. Ini harus lillah. Nggak ada karena yang lain. Ini tantangannya berat kalau ibadah itu. Kenapa? Karena sangat demonstratif itu. Kalau dia nggak bentengin dirinya, jangan sampai salah nanti. Kita kan carinya mabrur. Kalau udah mabrur kan udah nggak bicara pahala lagi, surga. Coba kalau bacanya enteng itu nggak pakai kolah, ya kan? Nah, salah niat. Jangan salah niat, ya kan? Semua lakukan semata-mata karena Allah yang dia berikan di dalam apa? Di dalam sa'i, yaitu mulai dari sofa berakhir di marwah. Mulailah dari niat yang bersih, hati yang bersih, berakhir di zat pemberi minum, yaitu Allah. Jadi amalkan niatnya ikhlas semata karena Allah, gitu. Itu kalau dalam sa'i, ya kan. Nah itu dia berpikir tuh tentang wamtaju yauma ayyuhal mujrimun itu. Kemudian maka bahagialah qalal faqih tuba liman. Nah ini tuba bahagialah siapa? Orang yang Allah karuniai apa? Pemahaman. Dia tahu nih hidup mau kemana, gitu kan? Nah ini harus bahagia orang yang diberikan pemahaman dan juga apa? Dibangkitkan dari nyenyaknya lupa. Dan juga diberi taufik untuk berpikir bi amri khotimatihi itu. Nah kita harus benar-benar bersyukur, kita harus bahagia ketika kita oleh Allah diberi pemahaman, ya, kemudian dibangkitkan, ya, dari lalainya, kelupaan, dari lupa begitu, kemudian diberi taufik sehingga kita mau berpikir tentang akhir dari kehidupan kita ini. Jadi mikirin tuh akhir hidupnya apa gitu. Karena itu nasalullah, kata dia, maka karena itulah kami mohon kepada Allah ayaz'ala khotimatan nabi khairin. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kami yang baik, yaitu dengan diberi kabar gembira. Kenapa? Fa innal mu'mina lahul bisyaratun minallah inda mauti. Karena orang mukmin itu ketika dia menghadapi kematian, dia mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ya ini. Siapa? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan sabitu alal iman. Mantap imannya itu.
Jadi kalau pengen belajar mantapnya iman sama pohon, belajar sama pohon, biar kehujanan, kepanasan nggak pindah-pindah dia, ya kan? Keanginan pindah nggak dia Pak? Enggak dia mah, istiqomah, posisinya nggak gerak-gerak. Ini ngajarin kita sebenarnya. Jadi kalau Rasul mengibaratkan itu apa? Innal mu'minal kaljari, itu orang mukmin seperti pohon. Kenapa? Pohon itu tidak lepas dari panas, dari hujan, dari angin tuh. Manusia juga sama, ya kan? Kenapa? Karena akan menghadapi yang namanya ujian. Tapi ujian bukan berarti kejelekan saja. Ada juga yang mudah-mudah, kemudahan, kebaikan, begitu ada, itu ujian juga. Cuman pertanyaannya, istiqomah enggak gitu? Istiqomah apa enggak itu? Ya kan? Kalau istiqomah berarti mau bagaimana tetap nyampe ke tempatnya itu. Di kita kan alhamdulillah ya Pak, hujan gerimis tetap nyampe lah ke masjid. Pas mendung nyampe juga. Pas gerimis nyampe. Kadang-kadang baru mau hujan aja nggak jadi kan? Dia nggak istiqomah. Tetap istiqomah dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Nah itu. Wa yuqalu summa istaqamu, yaitu istiqamu dalam hal apa? Adaul faraid wa nahu anil maharim. Dia istiqomah dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia diwajibkan Allah, dia laksanakan. Yang diharamkan dia tinggalkan. Makanya orang haji itu mulai ihram akhir tahallul, ya kan? Berarti ketika dia berihram apa? Dia bilang, saya siap meninggalkan apapun bentuk yang diharamkan oleh Allah. Diakhiri dengan saya siap melaksanakan apa yang dihalalkan oleh Allah. Pas datang ke Indonesia, mabrur dia. Ya kan? Kenapa? Karena ya itu tadi, semua yang diharamkan ditinggalkan. Dan dia hanya mau melaksanakan apa yang dihalal. Dan kalau itu kita jaga, insya Allah istiqomah. Kan baik ya. Lalu apa kata Mu'ad Ar-Razi itu? Istaqomu af'alan wastaqomu kama istaqomu kaulan. Jadi istiqomah itu dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Kadang-kadang ucapannya istiqomah, perbuatannya nggak istiqomah. Harus dua-duanya. Jadi pekerjaannya juga istiqomah, sama. Kan kalau ngomongnya mah, luar biasa. Tapi amalannya sama nggak gitu. Jadi makanya kata Mu'ad Ar-Razi itu istaqomu af'alan kama istaqomu aqwalan. Jadi istiqomah dalam pekerjaan, dalam amalan, dan istiqomah dalam dalam ucapan. Nah kemudian tatanazala alaihimul malaikah yani alal ladina amanu wastaqamu. Jadi bagi orang yang beriman dan orang yang istiqomah, nanti malaikat akan datang pada saat dia menghadapi kematian. Apa? Yaitu dengan bawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Allah tahobu wala tahzan. Jadi janganlah kamu takut dan jangan bersedih. Yaqulu lahum la tahobu, katanya jangan kamu takut. Kenapa? Allah sudah mempersiapkan apa? Yaitu basyir bil jannah. Allah persiapkan surga itu. Yang telah dijanjikan Allah, dijanjikan dalam arti di sini apa? Yaitu dijanjikan melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalul bisyarah indal mauti ala khamsati auzuh, kabar gembira. Ketika menjelang kematian itu ada 5 bentuknya. Pertama, al-amatul mu'minin. Jadi ini yang pertama itu adalah orang mukmin secara umum. Nah ini. Jadi semua orang mukmin itu dikatakan kepada mereka, yuqalu lahum itu la tahabu, jangan kamu pernah takut, yaitu tentang apa? Tentang kekalnya dalam siksaan. Li'anahum la tabkuna fil adab. Kamu tuh nggak akan kekal. Makanya orang mukmin tuh, orang beriman, kalaupun dia harus harus dia masuk ke dalam, nggak akan kekal. Kenapa? Yasfa. Siapa yang yasfa dia? Yasfa lakumul anbiya wassolihun. Dan para nabi orang soleh akan memberikan syafaat kepada kalian. Karena itu wala tahzanu, dan juga jangan pernah sedih ala dia'is sawab, tentang hilangnya pahala. Tapi ubasyiru bil jannah,
yaitu marji'ukum ilal jannah. Ingat, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak cemas. Kenapa? Marji'ukum, tempat kembalimu itu adalah ilal jannati, yaitu surga. Kalau di Pandan nggak ada surga. Kalau pengen dapat surga, segera pindah. Iya kan, Mak? Di sini kan nggak ada surga. Surganya kapan? Ntar kalau kita dapat pindah, ya kan? Cuma kalau ditanya siapa kira-kira yang mau pindah, ntar aja deh dulu. Ya kan? Itu. Jadi kalau bagi orang ikhlas, dikit lagi nih. Bagi orang ikhlas yang benar-benar mukhlis banget nih. Nah, ini orang-orang mukhlis nih. Nanti dikatakan kepada mereka itu apa? La takhafu. Jangan kamu takut ditolaknya amal kamu itu. Kenapa? Karena amal kamu makbulah. Amal kamu itu diterima oleh Allah. Dan juga jangan kamu bersedih. Kenapa? Fa innalakum sawamu dha'afan. Karena pahalamu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan bersedih atas perbuatan yang dulu setelah kamu bertobat. Semuanya udah diampuni oleh Allah. Dan amal kamu diterima oleh Allah. Jadi kalau orang mukhlis itu diterima oleh Allah. Karena itulah apa yang kita lakukan semuanya harus dasari dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita selalu ikhlas dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Supaya benar-benar menjadi tabungan kita nanti pada saat kita kembali. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita nanti sudah berada di dalam barzah. Alam kubur itu ya. Yang istilahnya ini kan antara dunia dan akhirat itu. Jadi ketika kita sudah di situ, kita istirahat di situ, ya kan? Nah, semua amal-amal kita menjadi teman setia kita. Bahkan kalau kita buka ya dalam kitab Buah Bilin itu, ketika kita bersedekah kita mulai menemani kita dari kubur sampai nanti di mana kita dikumpulkan, dan dia menjadi payung lah kalau bahasa gitu, menaungi kita. Nah, itulah amal yang setia kita. Jadi yang setia sesungguhnya apa? Amalan kita. Kalau teman menganterin doang sampai depan kubur ntar balik lagi. Tapi yang menemani kita apa? Amal kita. Makanya orang mati yang nganterin 3 kan. Nah, yang 2 balik nggak? Balik. Yang teman sesungguhnya 1, amal. Saudara pulang, keluarga pulang, harta juga pulang semuanya. Tapi amal kita insya Allah. Maka banyaklah beramal. Biar dia menjadi teman kita. Mungkin itu saya bapak-bapak. Ini nggak tahu nih ada apa nih. Sudah sekian kali bermaupun terus nih. Ya mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah. Dan kalaupun harus berakhir dalam hidup ini, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.